Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayu Ligiati dengan nomor NIM 15222220044. Salam, silakan masuk Mbak, silakan duduk. Gue satu ke pintu dulu ya. Perkenalkan Mbak, nama saya Bidan Yuli. Mbaknya siapa namanya? Oh, Mbak Rina yang lalu kesini ya, yang konseling tentang kehamilan sehat. Nah, sekarang gimana Mbak? Apa keluhannya? Mau konseling tentang psikologis kehamilan dan yang kemarin belum dijelaskan secara Baik, kalau gitu saya jelaskan tentang persiapan psikologis sebelum kehamilan Mbak ya. Kan yang kemarin kan sudah dijelaskan tentang persiapan-persiapan sebelum kehamilan. Nah, sekarang saya jelaskan lebih jelas, lebih lengkapnya lagi tentang persiapan psikologis. Nah, tujuan dilakukan konseling tentang psikologis persiapan kehamilan ini yaitu supaya Mbak dan suami ini dapat mempersiapkan kehamilan dari segi persiapan psikologis dan mental sehingga kehamilan akan lancar dan sehat. Terus untuk memulai persiapan kehamilan ini yang dari segi psikologis, setiap pasangan suami istri harus merencanakan kehamilan dengan memikirkan tujuan dari memiliki anak atau tidak memiliki anak dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Jadi persiapan ini memang harus betul-betul sudah ingin mempunyai anak agar persiapan lebih maksimal. Dan keinginan mempunyai anak ini harus dari kedua belah pihak, harus dari pasangan suami istri itu harus memang benar-benar ingin mempunyai anak. Jangan hanya dari suami atau istri saja yang ingin, karena itu nanti bisa mengurangi kemaksimalan dalam persiapan kehamilan. Terus ada setiap pasangan juga harus dapat memperkaya pengetahuan yang seputar kehamilan yang berhubungan dengan perencanaan perawatan selama kehamilan, menjelang persalinan, saat sesudah persalinan, dan juga perawatan bayi baru lahir dari berbagai sumber yang dipercaya atau pada ahlinya sehingga dapat mempersiapkan kehamilan yang sehat. Jadi mbaknya itu dan suami harus mencari pengetahuan tentang persiapan kehamilan, persiapan pada pengetahuan saat hamil, pengetahuan saat melahirkan, saat sesudah melahirkan, dan pengetahuan tentang bayi baru lahir. Nah, itu nanti didapat dari posyandu seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Itu semua nanti bisa didapatkan dari posyandu. Nanti mbaknya bisa konseling dengan bidan desanya saat posyandu. Boleh juga posyandu di puskesmas boleh, atau di bidan klinik juga boleh. Terus ada juga hal-hal yang dapat menimbulkan ketegangan dengan menghindari hal-hal yang memberi pengaruh buruk dalam keseimbangan hormonal. Jadi mbaknya ini tidak boleh stres, lalu suami juga harus mendukung, dan terus dari keluarga juga tidak boleh melakukan penekanan kayak harus dituntut untuk cepat hamil, tidak boleh, dan menentukan jenis kelamin. Jadi keluarga itu minta harus jenis kelamin perempuan atau laki-laki, itu tidak boleh. Jadi sedikasinya, cuma kita kan berusaha. Nah, kemudian kondisi kejiwaan mbaknya juga itu bisa sangat mempengaruhi kandungan. Oleh karena itu, orang tua harus mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi proses kehamilan. Karena pada masa kehamilan
akan menghadapi perubahan psikologis tidak hanya pada ibu tapi juga pada suami dan calon bayi. Jadi di sini mental ibu itu harus dijaga karena kondisi mental dan kejiwaan itu juga sangat mempengaruhi kandungan, kayak stres begitu. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi proses persiapan kehamilan yang Mbak nanti. Atau kalau Mbaknya sudah hamil muda, kalau Mbaknya stres itu bisa mempengaruhi kesehatan atau pertumbuhan janinnya. Nah, terus mengkondisikan pikiran dan batin kedua orang tua agar jauh dari pikiran-pikiran negatif. Karena segalanya itu dikendalikan oleh pikiran setiap pasangan. Jadi nanti Mbaknya kalau selama persiapan kehamilan dan saat hamil itu tidak boleh, kalau bisa menghindari kayak pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang sekiranya mengganggu lah. Jadi selama persiapan dan selama kehamilan itu pikirannya harus dibuat setenang mungkin agar kondisi kesehatan mbaknya juga bisa lebih sehat, bayinya juga lebih sehat gitu. Nah, terus harus menjaga komunikasi dengan pasangan. Jadi kalau ada keluhan atau ada yang mau dicurhatkan sama suami, itu suami istri itu harus saling berkomunikasi, saling curhat, saling bercerita supaya kalau ada kesulitan-kesulitan bisa dicarikan solusinya. Nah, terus dalam masa persiapan kehamilan dan proses dan kehamilan pada saat kehamilan itu dukungan suami, keluarga, lingkungan itu sangat dibutuhkan bagi seorang yang sedang hamil. Misalnya dengan menumbuhkan rasa percaya diri, memfasilitasi kebutuhan selama kehamilan termasuk pengetahuan dan fisiknya sehingga mentalnya cukup kuat dalam menghadapi kehamilan. Jadi suami, keluarga dan lingkungan itu harus mendukung, memberi semangat, memberi motivasi kepada mbaknya saat persiapan dan saat kehamilan nanti. Terus keluarga dan suami itu memberikan fasilitas pada ibu, pada mbaknya nanti, kayak pada saat persiapan kehamilan itu kan butuh suplemen, vitamin, susu. Nah itu kalau bisa suaminya nanti harus memberikan itu, keluarga juga mendukung. Dan saat kehamilan juga itu butuh vitamin, suplemen, susu ibu hamil. Terus untuk suami dan keluarga juga kalau bisa harus mencari pengetahuan tentang kehamilan agar bisa mendukung mbaknya nanti pada saat kehamilan sehingga mbaknya bisa lebih kuat lagi mental dan fisiknya dalam menghadapi kehamilannya nanti. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi tentang psikologis, Mbak sudah mengerti jelas ya? Oke, jadi nanti apa yang saya konselingkan tadi, yang saya kasih tahu tadi, nanti dibicarakan lagi sama suami supaya suami juga lebih paham dan lebih mendukung, sama keluarga juga, orang tua nanti dibicarakan. Jadi ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ada Bu, sudah jelas. Sudah jelas ya. Terima kasih atas informasinya. Oh iya. Saya mau pamit dulu. Oh iya, nanti kalau butuh informasi lagi, Mbaknya boleh datang ke sini, atau kalau enggak kan ini belum hamil, jadi bisa ikut posyandu prakonsepsi, posyandu sebelum hamil, ya, sama bidan desanya boleh. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.